Akhirnya sedikit demi sedikit mulai terkuak misteri yang selama ini menjadi pertanyaan besar di series WandaVision. Setelah pengungkapan jati diri Agnes yang tidak lain adalah Agatha Harkness, kini giliran Taylor Hayward yang terungkap misi busuknya seperti yang sudah kita duga sejak awal kemunculannya. Masih banyak lagi yang terjadi di episode ke-8 ini dan menarik untuk kita bahas. So are you ready? Universe, let's talk about it. Sebelumnya kita wajib memberikan peringatan kalau video ini mengandung spoiler dari WandaVision episode ke-8 yang tidak bisa kita hindari. Buat kalian yang belum nonton, silahkan boleh di skip aja dulu. Tapi kalau tetap ngeyel, ya sudah, resiko ditanggung sendiri. Di episode sebelumnya, Agnes telah mengungkap siapa dirinya yang sebenarnya. Dia adalah Agatha Harkness. Satu hal yang kembali diperlihatkan di video sebelum intro adalah event Avengers Infinity War ketika Vision tewas. Episode ke-8 ini diawali dengan origin Agatha Harkness yang dimulai pada tahun 1693 di Salem, Massachusetts. Ketika Agatha Harkness telah melanggar aturan di mana dia menggunakan kekuatan dark magic-nya, dia lalu diadili yang dalam komik kita mengenalnya dengan peristiwa Salem Witch Trials. Agatha ternyata mampu menyerap kekuatan para penyihir lain yang menghukumnya, termasuk ibunya sendiri. Kembali ke masa kini, Agatha rupanya terobsesi dan ingin mengetahui asal kekuatan Wanda yang rupanya mampu menciptakan realitas. Agatha pun memaksanya untuk mengungkap awal mula kekuatan tersebut dan akhirnya kita bisa melihat rerun apa yang terjadi jauh sebelum Westview diubah oleh Wanda. Mulai dari masa kecilnya di Sokovia ketika bom dari Stark Industries merenggut nyawa kedua orang tuanya, Wanda lalu bersedia menjadi percobaan Hydra untuk eksperimen Mind Stone, dan setelah itu kita kembali melihat awal mula ketertarikan satu sama lain Wanda dan Vision. Setelah Wanda kehilangan Pietro, setelah Vision tewas, Wanda pun menginginkannya kembali dan akhirnya kita melihat Wanda mendatangi markas SWORD untuk menemukan jasad Vision. Akhirnya ketahuan kalau Wanda ternyata tidak mencuri jasad Vision. Wanda lalu menemukan sebuah surat tanah yang telah dibeli oleh Vision sebagai tempat tinggal mereka kelak di Westview. Di tanah kosong tersebut, Wanda dirundung kesedihan mendalam hingga dia pun menciptakan realitas yang mengubah seluruh penjuru Westview. Dia juga tanpa sengaja menciptakan Vision di realitas ini melalui pecahan energi kekuatannya. Setelah menyadari semua yang telah dilakukannya, akhirnya Wanda menemukan Billy dan Tommy yang disandera oleh Agatha Harkness, dan inilah awal mula Wanda mendapatkan sebutannya sebagai Scarlet Witch setelah Agatha mengetahui kalau Wanda telah menggunakan Chaos Magic, sebuah kekuatan yang dianggap mitos baik itu oleh Agatha Harkness maupun Doctor Strange dalam komik. Di mid credit scene pun kita melihat Hayward telah menyelesaikan proyek kataraknya yang ternyata benar. Dia menghidupkan kembali Vision yang akan dia jadikan sebagai sentient weapon dengan wujudnya yang putih dan kita kenal dengan White Vision seperti di sumber aslinya. Sekarang waktunya kita mengulas beberapa detail yang menarik untuk dibahas. That makes you the Scarlet Witch. Film ini kembali dibuka dengan logo Marvel Studios yang perlahan berubah menjadi dominasi warna ungu yang merupakan pancaran energi kekuatan sihir Agatha Harkness. Episode kali ini memang terlihat sangat didominasi oleh kisah Agatha Harkness, mulai dari origin story sampai kepada obsesinya untuk mengetahui lebih jauh kekuatan berbahaya Wanda yang dia sebut dengan Chaos Magic. Dalam komik, Chaos Magic ini digunakan miliaran tahun yang lalu oleh Elder God dan Archdemon yang bernama Chthon. Dia memerintah di bumi untuk waktu yang lama dan kemudian disegel di dalam Gunung Wundagore, tempat kelahiran Wanda Maximoff. Dengan menyentuhnya, dia diberi sepotong kekuatan Chthon yang pada gilirannya memberinya kemampuan untuk mengendalikan Chaos Magic. Sihir kekacauan atau Chaos Magic ini tidak hanya dapat dipelintir untuk memanipulasi atau menciptakan kembali realitas dan keberadaan sesuka penggunanya, namun hal tersebut juga bisa digunakan sedemikian rupa sehingga menghancurkan seluruh alam semesta. Bayangkan semua kekuatan yang dimiliki Thanos ketika memiliki Infinity Gauntlet lengkap dengan Infinity Stone-nya, ternyata Chaos Magic bisa melakukan hal tersebut, bahkan untuk melenyapkan setengah kosmos. Di komik, Agatha Harkness sendirilah yang mengajari Wanda bagaimana mengubah Chaos Energy menjadi Chaos Magic dan memperkuat kekuatannya, mengubahnya menjadi Scarlet Witch. Dick Van Dyke again?
Always sitcom. Kita kira dibawa oleh Agatha ke masa kecil Wanda di Sokovia. Akhirnya kita bisa melihat wujud kedua orang tua mereka. Tapi sebelumnya kita perhatikan dulu wajah Pietro kecil. Bandingkan dengan scene flashback Halloween di episode ke-6. Kita menemukan wajah Pietro yang berbeda. Sudah jelas mereka adalah Pietro yang berbeda. Dan kita masih tetap yakin kalau Pietro yang ada di WandaVision ini adalah Peter Maximoff. Ingat, kehadiran Peter dari franchise X-Men di WandaVision bukan berarti arc-nya akan dilanjutkan di MCU ya. X-Men sepertinya sudah pasti akan direboot, dan kemunculannya bukan tidak mungkin untuk menghormati dan bahkan mengakui eksistensi franchise yang telah menjadi pendahulu semesta besar adaptasi komik ini, bukan untuk terus dilanjutkan. Tapi kalau mau dilanjutkan juga nggak apa-apa sih. Pietro memang tidak dimunculkan dalam episode kali ini, tapi namanya disebut, bahkan ditegaskan kalau dia adalah Pietro palsu. I got close with fake Pietro, if you will, but no dice. Tapi ingat, Agatha tidak menciptakannya. Agatha tidak punya kekuatan untuk menciptakan, hanya merubah atau mempengaruhi. Agatha menggunakan tubuh Pietro yang dia malah ragu dengan namanya yang dia sebut dengan Pietro, yang semakin menjadi misteri. Pietro palsu ini berasal dari mana? Apakah dia warga Westview? Saya sendiri masih berpegang kepada prediksi kalau dia berasal dari Fox Universe. Hanya kebetulan menjadi korban Multiverse of Madness yang membuatnya berada di Westview, dan tubuhnya dimanipulasi oleh Agatha untuk mencari tahu mengenai kebenaran kekuatan Wanda. Pantas saja Pietro palsu ini menanyakan mengenai bagaimana Wanda menyembunyikan anak-anak dan orang-orang di Westview di episode ke-6 di Halloween. Where were you hiding all these kids up till now? What? I assume they were all just sleeping peacefully in their beds. Di masa kecilnya, kita juga akhirnya tahu dari mana Wanda mendapatkan ide untuk menciptakan realitas sitkomnya yang ternyata berasal dari orang tua mereka. Itu salah satunya, mulai dari Bewitched, Malcolm in the Middle, dan beberapa sitkom lainnya yang sudah terlihat sejauh ini, termasuk sitkom favorit Wanda, yaitu The Dick Van Dyke Show. Jauh sebelum dirilisnya WandaVision, sebenarnya kita sudah sempat membahas mengenai hal tersebut kan? Nah, sekarang ada satu teori lagi yang terbantahkan. Banyak yang bilang bintang iklan WandaVision adalah sosok orang tua Wanda yang sebenarnya. Ternyata Irina dan Oleg Maximoff beneran ditampilkan di episode kali ini. Namun mereka adalah orang yang berbeda dengan bintang iklan tersebut. Untuk mengetahui siapa bintang iklan ini, kita simpan saja dulu. Kita anggap saja dia adalah salah dua korban dari realitas Hex. Kalau melihat semua inspirasi sitkom untuk realitas Wanda, maka kemungkinan inspirasi untuk membentuk dinding realitas dengan bentuk heksagon ada di gorden dinding rahasia di rumah Wanda ini. Perhatikan pola heksagon di gorden tersebut. Kita juga akhirnya memahami alasan Wanda untuk membenci Tony Stark, karena teknologi rudalnya lah yang membunuh kedua orang tua Wanda. Hanya saja aneh, ketika rumah mereka hancur, Wanda masih terlihat baik-baik saja. Begitupun dengan Pietro. Pietro memang tidak terlihat memiliki kecepatan supernya, namun Wanda jelas seolah sudah memiliki kekuatannya ketika masih kecil. Yang jelas ini terjadi sebelum mereka berdua menjadi korban percobaan Hydra. Menurut Agatha, ada alasan bom tidak meledak. Wanda ternyata memasang hex probabilitas yang sederhana di bom tersebut yang mengganggu sistem mekaniknya. Dalam komik, kutukan probabilitas ini memang merupakan manifestasi pertama dari kekuatan mistis Scarlet Witch. Di sini Wanda juga menyadari ending episode The Dick Van Dyke Show yang dia tonton, semua kejadiannya hanya mimpi buruk dan tidak ada yang nyata. Seolah ini menyeratkan kalau trauma yang dialaminya adalah mimpi buruk. Berbicara mengenai mimpi buruk atau bad dreams, kita jadi teringat dengan salah satu villain, yaitu Nightmare. Villain yang akan dihadapi oleh Doctor Strange di film sequelnya. Sekarang malah kita dibuat bimbang. Jangan-jangan Agatha memanfaatkan kekuatan Nightmare untuk membuat Wanda bisa masuk ke dalam realitas masa lalunya yang memang selalu menjadi mimpi buruknya. Ketika berpindah ke timeline berikut, di pintu terlihat logo Hydra yang membawanya ke kenangan ketika dia menawarkan diri sebagai volunteer alias manusia percobaan Hydra dengan Mind Stone. Ketika Wanda meretas Mind Stone, Wanda melihat penampakan wujud dirinya yang merupakan penampakan komik akurat sebagai Scarlet Witch. Maka terkonfirmasi sudah kalau Mind Stone telah menstimulan kekuatan Wanda sejak kecil hingga menjadi Scarlet Witch yang memiliki kekuatan telepatik yang merupakan perwujudan dari sosok mutannya. Perhatikan juga bola mata Wanda yang terdapat refleksi dirinya sebagai Scarlet Witch. Ini sekali lagi merupakan penegasan kalau Wanda adalah mutant di MCU. Berikutnya Agatha Harkness. Seperti yang sudah kita duga, kini sudah tidak ada lagi realitas sitkom. Yang ada hanya rerun yang dimanipulasi oleh Agatha untuk mencari tahu bagaimana Wanda bisa menciptakan realitas ilusinya di Westview. Episode ini diawali dengan origin Agatha Harkness di MCU. Dalam komiknya, Agatha Harkness adalah seorang penyihir tua berusia ribuan tahun, namun tampak awet muda dan hidup jauh sebelum runtuhnya kerajaan Atlantis. Di MCU, kita bisa menyaksikan flashbacknya kembali ke Salem Witch Trials pada tahun 1697.
23, di mana dia merupakan salah satu anggota dari sebuah perkumpulan penyihir yang melanggar aturan dengan menggunakan dark magic-nya. Ibunya sendirilah yang memimpin eksekusi. Namun, dark magic yang dia kuasai rupanya membuatnya bisa menguras energi kehidupan Coven. Jadi, ada kemungkinan Agatha terus-menerus melakukan hal tersebut terhadap penyihir lainnya setelah peristiwa itu, hingga membuat kekuatannya meningkat sama seperti yang terlihat pada saat ini. Bahkan setelah peristiwa tersebut, Agatha Harkness juga mendirikan New Salem. Salem sendiri adalah salah satu lokasi di Massachusetts yang pertama kali diperlihatkan dalam komik Journey into Mystery isu nomor 15 pada tahun 1954. Saya sendiri senang dengan opening flashback ini karena bisa saja menjadi jalan yang bagus untuk perkenalan Dr. Doom, yang bahkan kita bisa mendapatkan pendalaman karakter yang jauh untuk karakter ini nanti. Kita sudah pernah membahas mengenai hal tersebut. Ketika berusaha mengeksekusi Agatha, terlihat di kepala ibu dari Agatha ini tercipta sebuah medan energi yang berupa mahkota yang mengingatkan kita kepada tampilan seorang penyihir kuno dari Atlantis yang bernama Zeritna. Bahkan ada yang berteori kalau buku yang sebelumnya kita duga sebagai Darkhold adalah Tomb of Zeritna. Bros yang digunakan oleh Agatha juga ternyata merupakan bros milik ibunya yang berisi gambar 3 orang penyihir yang sempat kita bahas juga di breakdown beberapa episode sebelumnya. Agatha Harkness di scene akhir ditampilkan mengenakan kostum yang cukup komik akurat meski tidak terlihat sebagai seorang wanita tua. Dia menghadapi Wanda di Westview dengan menyandera Billy dan Tommy. Menarik untuk melihat apa yang akan terjadi di episode terakhir WandaVision ini. Sedikit review untuk adegan flashback Agatha Harkness ini malah mengingatkan kita kepada salah satu franchise penyihir terkenal, Harry Potter. Lalu kita kembali ke ruang bawah tanah. Agatha Harkness menginterogasi Wanda mengenai kekuatannya. Di sini terungkap sekaligus membantah tuduhan kita dan semua spekulasi bahwa Agatha Harkness lah yang mengendalikan Wanda menciptakan realitas Hex. Ternyata Agatha punya misi tersendiri untuk mengetahui sumber kekuatan Chaos Magic Wanda. Terjawab pula pola heksagon dengan simbol di dalamnya yang kita temukan dari episode-episode sebelumnya yang berfungsi untuk menangkal kekuatan Wanda. Salah satu logonya merupakan simbol yang tidak asing dari komik. Itu adalah simbol dari House of M. Sementara simbol yang satunya mirip simbol satanik. Untuk lebih jelasnya coba tanyakan kepada Ben Ungu. Simbolnya sama kan? Canda. Kalau melihat bentuknya, terlihat bentuk kepala kunci yang mirip dengan simbol yang ada di buku misterius. Simbol ini rupanya menjadi sumber kekuatan di Rubanah Agatha yang ternyata hanya mengizinkan sihir dari orang yang mereka pilih. Sepertinya simbol ini juga punya kaitan dengan kekuatan buku misterius di Rubanah ini yang kita curigai sebagai Darkhold. Namun tidak sedikit juga yang meyakini kalau ini adalah Necronomicon. Tapi coba perhatikan, di belakang Senor Scratchy ternyata ada buku lain. Nah, buku yang satu inilah yang justru lebih mirip dengan Necronomicon. Buku ini merupakan turunan dari Darkhold yang diciptakan oleh Alhazred dalam komik di abad ke-8. Kita juga masih punya satu buku lainnya yang terbuka dengan kertas yang usang yang kita percaya juga merupakan buku dark magic lainnya. Kalau sudah ada Darkhold, Necronomicon, maka bisa jadi ini merupakan Oracles of Zoroaster. Masih butuh penelusuran lebih jauh lagi sih sebenarnya. Ketika Wanda terjatuh, perhatikan juga pola lantai yang berbentuk heksagon. All About Hexagon, sebuah pola yang awalnya dianggap biasa dan umum di MCU, namun berkembang belakangan ini dan dikaitkan dengan kekuatan sihir. Nah, yang satu ini juga menjawab rasa penasaran kalian mengenai binatang yang mirip lalat yang orang luar menyebutnya dengan cicada. Banyak yang mengira kalau dia adalah perwujudan Mephisto yang pertama dengan dasar Mephisto pertama kali menampakkan wujudnya dalam bentuk lalat. Tapi nggak semudah itu juga sebenarnya. Bahkan tidak butuh berepisode-episode untuk membantahnya. Cicada ini malah dirubah menjadi burung dan dimakan oleh Senor Scratchy. Oke, Mephisto memang kuat diduga sebagai Big Bad Villain MCU fase keempat. Tapi mengingat reputasi Big Bad Villain, maka tidak mungkin wujudnya akan di-reveal secepat itu. Berkaca kepada penampilan perdana Thanos dalam film The Avengers, maka Mephisto mungkin akan muncul dengan cara seperti itu juga untuk serial WandaVision ini. I just want to bury him. That's all I want. Are you sure? Kita beralih ke Vision. Ketika tubuh Vision sudah termutilasi dan dipreteli oleh Sword, ternyata bagian struktur tubuhnya juga terdapat pola heksagon. Kita mencurigai pola heksagon berulang inilah yang menjadi dasar kuat bagi Wanda untuk membuat realitas Hex-nya. Lalu kita ke Hayward. Hayward ini rupanya benar sedang berupaya untuk menjadikan Vision sebagai sentient weapon mereka. Proyek ini sifatnya sangat rahasia dan sempat dicurigai oleh Monica di episode keempat. Hayward berupaya untuk memanfaatkan kekuatan Wanda agar mau mengembalikan
mengembalikan Vision hidup lagi. Dasarnya sangat kuat karena Hayward tahu sumber kekuatan mereka berasal dari sumber yang sama, yaitu Mind Stone. Namun plot twistnya rupanya Wanda tidak berniat seperti itu. Wanda hanya ingin menguburkan jasad Vision. Perlahan kita akhirnya menemukan Wanda yang harus merelakan jasad Vision tersebut berada dalam penguasaan S.W.O.R.D. Di mobilnya tiba-tiba secara misterius terdapat sebuah amplop berisi surat tanah yang telah dibeli oleh Vision untuk masa tua mereka. Masih jadi pertanyaan siapa yang menaruh amplop ini di mobil Wanda. Namun besar kemungkinan ini adalah ulah Hayward yang berniat untuk memanipulasi Wanda, membuatnya depresi hingga ke titik terendah hingga Wanda menyerah dan mau membangkitkan kembali Vision, yang mana Hayward sebenarnya sedang membutuhkan catu daya agar bisa menghidupkan kembali Vision yang telah dia modifikasi. Sayangnya, manipulasi tersebut berakibat di luar dugaan karena Wanda ternyata malah membuat realitasnya sendiri. Di Westview kita juga bisa melihat penampilan sesungguhnya dari Herb, Phil Jones, Mrs. Hart, dan Dennis the Mailman. Ketika Wanda merubah Westview, kita kembali melihat beberapa Easter egg, yaitu Snap dan Lagos yang menjadi referensi Snap Thanos dan peristiwa di Lagos ketika Wanda berusaha menyelamatkan orang-orang, namun rupanya dia malah menjatuhkan banyak korban akibat kekuatannya. Di adegan flashback Wanda, mortir berlogo Stark Industries kembali kita lihat. Seperti yang juga pernah dibahas dalam Avengers Age of Ultron, pengalaman inilah yang membuat Wanda dan Pietro membenci Tony Stark dan mereka akhirnya menjadi sukarelawan untuk eksperimen Mind Stone Hydra. Di commercial break WandaVision episode pertama, kita juga melihat Easter egg yang menunjuk ke adegan ini, yang memperlihatkan teknologi Stark Industries yang merupakan pemanggang roti dengan cahaya berkedip-kedip sama dengan bom yang tidak meledak dalam flashback ini. Kita juga punya Easter egg dari Stan Lee di WandaVision episode ke-8, sebuah plat nomor mobil yang dikendarai oleh Wanda dalam beberapa adegan bertuliskan Excelsior. Ini merupakan kata Latin yang berarti ever upwards, dan itu telah menjadi slogan Stan Lee di era tahun 60-an ketika dia menulis balasan di halaman surat buku komiknya. Sangat menyenangkan bisa melihat Marvel menemukan cara untuk memasukkan Easter egg Stan Lee ke dalam show dan film mereka, meskipun Stan Lee kini sudah meninggal. When all we needed was a little energy directly from the source. Nah, yang tidak kalah menarik, bahkan mengejutkan, rupanya Taylor Hayward benar kembali membuat Vision yang baru. Hayward bahkan menggunakan catu daya dari drone yang masih diselimuti energi Wanda. Terjawab sudah kenapa Darcy Lewis tidak diberitahu tentang tujuan drone yang berulang kali dikirimkan Hayward dan timnya ke dalam Westview. Rupanya inilah yang ditunggu oleh Hayward ketika dia berhasil mendapatkan sedikit pecahan energi untuk menghidupkan Vision yang memiliki tampilan baru, White Vision. Sebenarnya tampilan ini diambil berdasarkan komik West Coast Avenger dengan nama Vision Quest, karya John Byrne. Dalam komik tersebut, Vision diculik lalu dibongkar oleh beberapa agen pemerintah dengan maksud untuk membuatnya sebagai senjata yang akan mereka gunakan. Avengers menghentikan mereka dan mengambil bagian-bagiannya, tapi ketika Hank Pym menyatukannya kembali, rupanya kulit synthesoid Vision ini tidak bisa dikembalikan. Dan Wonder Man yang gelombang otaknya merupakan template untuk kesadaran Vision yang asli tidak menyetujui kalau pola otaknya kembali disalin. Maka wujud Vision yang diaktifkan kembali tersebut merupakan sebuah sosok hantu putih dan tanpa emosi sama sekali. Oh iya, di episode ke-8 ini kita juga sudah tidak lagi melihat tulisan Please Stand By yang menjadi villain utama bagi para penonton. Karena seperti yang sudah kita ungkap di breakdown sebelumnya, di episode ke-8 dan 9 nanti akan menampilkan realitas utama dan menuju ending season pertama yang sepertinya akan sedih dan pecah. Sekedar clue saja, ada spoiler yang terungkap di Spider-Man Far From Home ketika Vision ternyata dianggap telah tewas. Timeline dari Spider-Man Far From Home sendiri merupakan lanjutan dari timeline WandaVision ini, yang mana itu berarti Wanda harus merelakan kalau Vision memang tidak bisa lagi dihidupkan. Namun entah bagaimana dengan nasib White Vision ciptaan Hayward ini. Nah, itu dia beberapa detail yang dapat kita jelaskan dari episode ke-8 WandaVision. Kalau ada yang kurang dan pengen kalian tambahkan, silahkan di kolom komentar ya. Universe, terima kasih sudah menonton dan juga terima kasih sudah bersedia bergabung di membership community. It's time for me to sign out. My name is Eka. Stay safe and until next time.